Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Pak Khairul Bahri Eskom, yaitu membuat makalah tentang rancangan arsitektur enterprise aplikasi pembayaran SPP di sekolah swasta. Nama saya Riki Yakub, NIM 19242596. Next, latar belakang pembuatan perancangan sistem pembayaran aplikasi dengan menggunakan TOGAP 9. Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor pendidikan, institusi pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Kini semakin menyadari pentingnya digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan. Salah satu area krusial yang memerlukan transformasi digital adalah proses pembayaran sumbang pembinaan pendidikan atau yang disebut dengan SPP. Secara tradisional, pembayaran SPP seringkali melibatkan proses manual yang memakan waktu, rentan terhadap kesalahan pencatatan, dan kurangnya transparan. Siswa atau orang tua harus datang langsung ke loket pembayaran antri dan melakukan transaksi tunai atau transfer bank yang kemudian diverifikasi secara manual. Kondisi ini dapat menimbulkan berbagai masalah seperti kelambatan pembayaran, kesulitan dalam pelacakan status pembayaran, hingga beban kerja administratif yang tinggi bagi setiap keuangan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, pengembang aplikasi pembayaran SPP berbasis digital menjadi solusi yang relevan untuk dan mendesak. Aplikasi ini diharapkan menyederhanakan alur pembayaran, meningkatkan akurasi data, mempermudah pemantauan, serta menyediakan akses yang lebih fleksibel bagi siswa dan orang tua. Namun, pembangunan sistem aplikasi yang efektif dan berkelanjutan tidak cukup hanya dengan berfokus pada aspek teknis semata. Diperlukan sebuah pendekatan holistik yang mempertimbangkan keselarasan antara teknologi informasi dengan tujuan strategis institusi. Disinilah peran arsitektur enterprise menjadi sangat penting. Tujuannya apa sih membuat uh, arsitektur enterprise? Yaitu pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pembayaran SPP. Yang kedua, meningkatkan akurasi dan transparansi data keuangan. Yang ketiga, memberikan kemudahan akses dan fleksibilitas bagi pembayar uh, atau orang tua wali murid. Yang keempat, menyediakan informasi keuangan real time untuk pengambilan keputusan, memastikan skalabilitas dan keberlanjutan sistem. 6. Memastikan keamanan data transaksi. Manfaat perancangan arsitektur enterprise aplikasi pembayaran SPP. Manfaatnya pertama yaitu peningkatan efisiensi operasional sekolah. 2. Peningkatan kepuasan orang tua wali murid. Yang ketiga, pengurangan biaya operasional. Yang keempat, arus kas yang lebih stabil dan terprediksi. Yang kelima, data keuangan yang lebih akurat dan andal. Yang keenam, keamanan informasi yang lebih baik. Next. TOGAP Architecture Improvement Method atau yang disebutkan ADM adalah metode generik yang berisi kelompok aktivitas yang mempresentasikan progresi dan setiap fase ADM dan model arsitektur yang digunakan dan dibuat selama tahapan pengembangan arsitek enterprise. TOGAP ADM merupakan hasil kerjasama praktisi arsitek dalam Open Group Architecture. Preliminary phase. Dalam fase preliminary, kita mendefinisikan apa yang kita inginkan capai secara garis besar dan siapa saja yang akan terlibat. Yang pertama, identifikasi stakeholder yang berkepentingan. Siswa, orang tua murid, administrasi sekolah, bagian keuangan atau bendahara, bank penyedia jasa pembayaran. Yang
Kedua, visi dan prinsip arsitektur. Prinsip kemudahan penggunaan aplikasi institusi pengguna dan dari berbagai latar belakang bisnis. Prinsip keamanan data melindungi informasi pribadi siswa dan data transaksi keuangan. Prinsip skalabilitas mampu menangani peningkatan jumlah siswa dan transaksi di masa depan. Prinsip integrasi mampu terhubung dengan sistem sekolah lainnya, misalnya sistem akademik dan sistem akuntansi. Prinsip efisiensi mengurangi waktu dan sumber daya yang dibutuhkan untuk pembayaran SPP. Yang ketiga, ruang lingkup proyek perencanaan struktur sistem pembayaran SPP online termasuk manajemen tagihan, pembayaran, dan pelaporan. Fase A yang sering disebut architecture vision. Di fase ini kita membuat gambaran besar tentang apa yang akan dicapai dengan arsitektur baru dan mendapatkan persetujuan semua pihak yang berkontribusi dalam perancangan. Arsitektur vision mendefinisikan lingkup perencanaan arsitektur yang akan dibangun pada objek penelitian, stakeholder, beserta peranan, tujuan bisnis, pemicu strategi, bisnis organisasi, serta visi arsitektur pada organisasi. Fase B yang sering disebut business architecture. Business architecture merupakan penggambaran secara rinci dari apa yang telah dibuat pada fase sebelumnya, yaitu architecture vision. Ini adalah bagian yang paling intensif interaksi untuk stakeholder bisnis. Yang pertama ada bagian keuangan atau bendahara, yang kedua administrasi sekolah, yang ketiga orang tua, yang keempat wali murid. Seperti gambar yang ada di samping. Fase C yaitu arsitektur aplikasi. Fase C arsitektur aplikasi manajemen menerjemahkan atau menjabarkan kebutuhan fungsional menjadi model data logis. Arsitektur komponen aplikasi dan spesifikasi antarmuka integrasi. Mereka melakukan validasi teknis dengan tim pengembang. Dalam fase C itu ada dengan aplikasi seperti gambar di atas, SPP yaitu tambah user. Tambah user itu untuk administrasi yang akan menjalankan aplikasi tersebut. Di samping gambar tersebut ada tambah iuran. Tambah iuran itu di mana SPP yang ada di sekolah tersebut itu berbeda-beda jumlah nominalnya. Antara kelas 7 dan kelas 8 dan kelas 9 itu berbeda-beda. Data user itu bisa diinput untuk administrasi bagian keuangan. Jikalau bagian keuangan itu ada dua, maka diinput data administrasinya atau data usernya. Untuk data siswa itu diinput semua dari kelas 7 sampai kelas 9. Dan di sampingnya lagi ada tambah kelas. Tambah kelas itu contoh kelas 7, misalnya 7A, 7B, 7C. Itu kelasnya harus ditambahkan. Dan kelas 8 juga sama. 8A, 8B, 8C, dan kelas 9, 8A, 8B, 8C. Itu harus ditambahkan. Dan bawahnya tambah iuran. Di mana iuran itu dengan nama-nama yang berbeda-beda. Dan nanti bisa akan diklik oleh yang membuat aplikasi tersebut. Dan data pembayaran SPP itu ada kelas 7, 8, dan 9. Dan tambah siswa itu semuanya diinput dari mulai kelas 7 sampai kelas 9. Nah, dalam gambar yang selanjutnya itu gambar waterfall. Yaitu ada rekayasa sistem, analisis sistem, desain, kode generasi, training, dan support. Dan untuk diagramnya ada di bawah. Selanjutnya fase yang D yaitu
arsitektur teknologi. Diagram ini menunjukkan komponen teknologi utama dan bagaimana mereka saling berinteraksi melibatkan pemilihan teknologi, desain infrastruktur, implementasi infrastruktur, dan pengelolaan infrastruktur, seperti gambar di samping. Fase E, peluang dan solusi, di mana ada analisis, cara pembayaran, proses pembayaran, dan pembayaran. Cara pembayaran yang saat ini masih menggunakan pembayaran langsung atau proses pembayaran melalui pembagian administrasi. Dan pembayaran secara tunai dan tidak dengan transfer banking. Kondisi yang diinginkan selama siswa melakukan transaksi dan transfer melalui pembayaran dengan bayar atau e-banking. Kondisi yang diinginkan untuk pembayaran transfer. Kesenjangan, minimal informasi orang tua dalam pembayaran SPP. Masih ada masalah teknis pembayaran, kurang integrasi dengan bagian keuangan. Rencana tindakan menggunakan kartu SPP mendesain agar lebih baik, cepat, akurat, dan tidak bisa pembayaran lebih akuntabel. Fase F, migrasi planning atau perencanaan imigrasi, yaitu ada analisis kebutuhan dan tujuan, penelitian infrastruktur IT pembayaran, pembiayaan platform dan teknologi pembayaran, perencanaan migrasi data. Deskripsi dan tindakan utama. Deskripsinya menilai kebutuhan dan tujuan migrasi data, memastikan penilaian infrastruktur IT mendukung migrasi data, memilih platform yang tepat untuk proses pembayaran, mengidentifikasi data yang akan dipindahkan dalam proses pembayaran dengan aman. Tindakan utama yaitu mengevaluasi sistem lama, tentukan tujuan migrasi, efisien teknologi yang akurat. Berganti dengan dari manual menjadi aplikasi. Identifikasi manual, pilih platform yang tepat untuk efisien proses pembayaran terintegrasi dengan bagian keuangan, data harus dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Tata kelola implementasi, yaitu ada 8 sub. Yang pertama, yaitu kebijakan dan prosedur, pengelolaan risiko, manajemen perubahan, pemantauan pengawasan, pengelolaan sumber daya, evaluasi audit, dan pengelolaan komunikasi. Kebijakan dan prosedur pengembangan kebijakan tim, pengelolaan sistem baru, pengaturan standar keamanan dan verifikasi data, mengidentifikasi potensi risiko selama implementasi, penanganan isu atau gangguan. Manajemen perubahannya mengelola perubahan dalam sistem dalam proses, komunikasi perubahan pada stakeholder, menyusun strategi untuk mengatasi resistensi, pemantauan atau pengawasan, pemantauan implementasi sistem baru secara berkala, pemantauan kualitas dan kinerja sistem menggunakan indikator kinerja. Alokasi dan anggaran sumber daya, penentuan kebutuhan perangkat keras, penyediaan pelatihan untuk SDM. Evaluasi hasil implementasi, audit dan sistem untuk memastikan keamanan dan kepatuhan, mendesain untuk sistem pengelolaan sumber daya, laporan berkala pada manajemen dan stakeholder, mendukung transparansi selama proses implementasi. Fase H yaitu arsitektur change management, memastikan arsitektur yang relevan dan berkembang dengan baik dalam proses sistem pembayaran. Sistem stakeholder pertama memberikan masukan berkelanjutan mengenai kinerja sistem, kebutuhan fitur baru seperti pembayaran kris, cicilan, atau perubahan dalam kebijakan sekolah atau regulasi pemerintah. Menyetujui perubahan signifikan pada arsitektur atau penambahan fitur yang memerlukan investasi baru. Bagian keuangan atau bendahara mengidentifikasi area untuk meningkatkan berkelanjutan dan pengajuan permintaan perubahan. Tim pengembang akan menganalisis, merancang, dan mengimplementasikan perubahan, memproses permintaan perubahan, menganalisis terhadap arsitektur yang ada, memperbarui dokumentasi arsitektur, dan memastikan arsitektur terus selaras dengan strategi bisnis yang berkembang. Terakhir, kesimpulan. Kesimpulan dari pembuatan aplikasi sistem perancangan enterprise arsitektur enterprise yaitu mengidentifikasi sebuah file untuk menciptakan sebuah cetak blueprint untuk untuk aplikasi SPP menggunakan metode TOGAP versi 9 yang komprehensif. Perancangan ini bertujuan untuk memastikan sistem pembayaran SPP yang dihasilkan tidak hanya fungsional tetapi juga selaras dengan tujuan organisasi secara keseluruhan, efisiensi, integritas, dan siap menghadapi perubahan di masa depan. Mungkin ini saja presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.